Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Al-Islamiyah. Oke, kita hari ini melanjutkan materi sebelumnya. Hari ini kita membahas grafik fungsi kuadrat 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana dan maksimal. Nah, jadi grafik fungsi kuadrat ini nanti ada namanya diskriminan. Diskriminan juga kita sudah membahasnya di persamaan fungsi kuadrat waktu itu. Persamaan fungsi kuadrat. Ya, jadi di sini diskriminan itu rumusnya adalah apa? B kuadrat min 4AC. Mana ini? Nah, belum saya tulis. Nah, D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, lalu apa hubungannya ini dengan fungsi kuadrat? Nah, perhatikan tabel ini. Jadi nanti kalau nilai D-nya itu positif atau lebih besar dari 0, maka memiliki dua akar penyelesaian. Sedangkan kalau untuk grafiknya itu dia memotong sumbu X yang berbeda di dua titik yang berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya memiliki dua akar kembar yang sama. Namanya kembar kan pasti sama. Nah, lalu grafik fungsi kuadrat itu dia memotong sumbu X di satu titik, atau namanya itu biasanya disebut istilahnya menyinggung sumbu X. Nah, kalau D-nya kurang dari 0 atau negatif, maka dia tidak mempunyai akar. Dan untuk grafiknya dia tidak memotong sumbu X ataupun tidak menyinggung, tidak memotong dan tidak menyinggung, namanya dia berarti dia melayang gitu. Nah, contohnya ini, gambar berikut menunjukkan grafik fungsi 5 ditambah 4x dikurangi x kuadrat dengan daerah asal negatif 2 sampai dengan 6. Nah, pembuat 0 fungsi, kalian lihat mana yang menyentuh sumbu x? Ada di sini. Ada di sini. Ini ada di sini. Nah, di sini kan angkanya negatif 1, yang di sini 5. Jadi pembuat nolnya adalah negatif 1 dan 5. Lalu persamaan sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetri itu kan ada di sini. Nah, kamu lihat ini kan negatif 1, ini 5, kamu jumlahkan. Negatif 1 ditambah 5 dibagi 2 karena tengah-tengah. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Ini untuk yang B. Lalu yang ketiga, koordinat titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y kan yang ini, yang berpotongan kan di sini. Nah, berarti kan ini X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka jawabannya adalah 5. Jadi 0, 5,0. Coba. Mana jawabannya? Nah, 0,5 untuk yang C. Lalu yang D. Yang D itu nilai maksimum fungsi. Nah, nilai maksimum fungsinya kan ada di sini. Nilai maksimumnya angka berapa? Nah, ya kita lihat tadi kan ketemunya kan di sini X-nya sama dengan 2. Disubstitusikan di sini X-nya sama dengan 2. Nah, disubstitusikan sama dengan 2, akhirnya ketemu 9. Jadi nilai maksimumnya adalah 9. Lalu titik puncak, titik maksimum itu kan X, Y. Maka X-nya tadi kan angkanya 2 dan Y-nya nilainya 9. Jadi 2,9. Lalu untuk nilai maksimum fungsi, ini nilai maksimum sudah ya. Yang terakhir itu daerah hasil fungsi. Coba kita lihat gambarnya. Nah, daerahnya yang mana? Daerahnya tadi mulai dari angka sini sampai sini. Semuanya itu. Nah, yaitu dari angka negatif 7 sampai 9. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah menggambar grafik minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah menggambar grafik dengan menggunakan tabel. Nah, hari ini kita mau menggambar grafik menggunakan sifat-sifat grafik. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu. Lalu menentukan titik potong dengan sumbu. Y-nya itu nanti diganti 0, menentukan persamaan sumbu simetri, lalu menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Contohnya, gambarlah grafik fungsi ini dengan X sama dengan bilangan real. Nah, di situ kita mencari titik potongnya dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya yang 0.
Nah, berarti kita buat 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 itu sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan, akhirnya ketemunya x-nya 1 dan juga x-nya negatif 3. Jadi kita ketemu 1,0 dan juga negatif 3,0. Nah, kalau sudah, lalu kita buat titik potong terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, maka x-nya yang 0. Jadi setiap x-nya kita ganti 0, ketemunya negatif 6. Jadi ketemunya 0, negatif 6. Jadi kita sudah memperoleh angka 1,0, negatif 3,0, dan juga 0, negatif 6. Nah, kalau sudah, baru kita cari sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya bagaimana? Sumbu simetri. Tadi kan kita titik potongnya tadi ketemu angka, atau kita pakai rumus yang ini. Persamaan sumbu simetri itu min B per 2A. Dari persamaan ini, min B, B-nya berarti 4. A-nya 2. Berarti min 4 per 2 kali 2 sama dengan negatif 1. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan negatif 1. Lalu untuk nilai minimumnya tadi angka berapa? Nah, karena sumbu simetrinya negatif 1, ya ini kita masukkan. Nah, ketemunya negatif 8. Kalau sudah, titik maksimum pakai nggak ini? Oh, nggak pakai. Kalau misalkan titik maksimum, berarti titik maksimumnya adalah negatif 1, negatif 8. Kalau sudah, baru digambar. Jadi nggak usah pakai tabel, langsung dari sifat-sifatnya atau perhitungan tadi. Nah, lalu yang keempat, materinya adalah menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi tanpa grafik. Jadi kalau misalkan pertanyaannya tentukan nilai maksimum, tentukan nilai minimum, itu nggak usah, tidak harus menggambar, cukup menggunakan rumus yang ada saja. Nah, jadi di sini boleh pakai ini. Boleh pakai ini atau boleh pakai min B per 2A tadi. Nah, ini contohnya ya. Tentukan nilai minimum dan titik balik minimum. Nah, kenapa kok pertanyaannya minimum kok nggak maksimum? Karena di sini angkanya positif. Nah, maka terdapat nilai minimum, ya kan? Nah, kalau misalkan soalnya seperti ini boleh kalau menggunakan cara yang tadi ya. Kalau cara yang tadi kan ini harus 1 dibagi 2 dulu semuanya. Setelah dibagi 2 menghasilkan 2 dibuka kurung x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12. Nah, kalau sudah, lalu ini tetap x kuadrat tambah 4x kuadrat. Nah, negatif 12-nya ini tetap ditaruh di bawah. Nah, sedangkan yang di sini itu 2 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Dari mana ini? Dari setengah kali 4 kuadrat. Setengah B kuadrat. Setengah kali B ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini sampai sini itu bisa difaktorkan menjadi x plus 2 kuadrat. Ini ditulis lagi, ini ditulis lagi. Jadi ketemunya x plus 2 kuadrat dikurangi 16. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka titik balik minimumnya adalah negatif 32. Kalau misalkan bingung, kalian gunakan ini saja. Bingung ya? Cara 2. Cara 2. Kita gunakan sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya itu adalah X sama dengan min B per 2A. Di sini min B per 2A berarti min B-nya kan 8. 8 per 2 kali 2. Berarti min 8 per 4 sama dengan min 2. Ini X-nya min 2. Lalu kita substitusikan ke sini. F negatif 2. Berarti 2 negatif 2 pangkat 2 ditambah 8 kali negatif 2 dikurangi 24 sama dengan 2 kali 4, 8. Dikurangi 16, dikurangi 24. 8 dikurangi 16 itu negatif 8, negatif 8 dikurangi 24 itu negatif 32 sama. Boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang kedua yang sudah Biklim jelaskan ya. Jadi dari sumbu simetri ketemu X-nya, X-nya dimasukkan ke Fx-nya, begitu caranya. Nah, sama seperti yang tadi nih caranya ya. Boleh kalian coba dengan cara yang sudah Biklim berikan tadi yang di contoh soal yang pertama. Oke, hari ini materinya sampai di sini dulu. Apabila ada yang perlu ditanyakan, yang masih belum difahami, silahkan japri atau tanya lewat grup agar teman-temannya juga tahu apa yang dibahas. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.